Baik, setelah itu kita akan besoknya hari yang kedua yaitu hari apa nih? Hari Ahad. Ya, hari Ahad kita kegiatan kita di situ di hotel ya, makan pagi. Lalu paginya ibu-ibu ke Raudhah tuh, Bu. Hari Ahadnya, Bu, ya, jadwal ibu jam 17.30, setengah 8 pagi habis sarapan, ibu-ibu kumpul di lobi. Nanti kita umumkan lagi. Pokok setiap ada apa terus kita umumkan, baik di grup atau ke per orang kita umumkan. Jadi jadwal ibu-ibu hari kedua itu hari Ahad ke Raudhah itu jam setengah 8. Bapak-bapak jam 5 sore ke Raudhah. Apa tuh Raudhah, Pak Ustaz? Banyak orang bilang Raudhah. Raudhah ini apa? Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Kata Nabi, antara rumahku, ini rumah Nabi. Rumah Nabi sekarang udah jadi makam Nabi. Jadi para Nabi itu Bapak Ibu, para Nabi meninggal di mana? Di situ dimakamkan. Meninggal ruang tamu, makamkan ruang tamu. Meninggal di masjid, makamkan masjid. Makanya kemarin lama dah ada orang ngaku Nabi di Pakistan, namanya Ahmad Ghulam. Padahal kata Nabi Muhammad, la Nabi ya ba'di. Nggak ada lagi Nabi habis aku tadi. Di Pakistan aku ada ngaku Nabi. Akhirnya oleh Allah dihinakan. Dia mati di WC tengah berak. Karena mati di WC harus ikut aturan. Karena kata dia Nabi, ya dikubur di WC. Masa Nabi dikubur di WC? Kan bukan mulia, menghina. Karena Allah dihinakan ngaku Nabi. Nah, jadi ini rumah Nabi, makam Nabi itu rumah Nabi. Jadi kata Nabi, antara rumahku, yaitu makamku sekarang, dan mimbarku, di sini ada mimbar Nabi. Jadi antara makam Nabi dan mimbar Nabi, ini ada ruangan nih. Ini namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, termasuk taman-taman surga. Yang mana kata ulama, orang yang pernah masuk taman itu, insya Allah akan ketemu taman asli di surga. Makanya orang sampai berebut-rebut nak masuk situ. Karena kalau pernah masuk situ, insya Allah akan masuk taman asli di surga. Sampai ibu-ibu bayar puluhan juta untuk apa? Ya untuk itulah kita, nggak ada lain. Ya. Nah jadi nanti bapak ibu di situ masuk di Raudhah, nggak lebar, nggak besar dia. Kurang lebih lebar mungkin 14 meter, panjang ada 20 lah. 20 meter panjangnya. Ngantri bisa sampai 1 jam. Ngantri ya, ngantri duduk. Nanti ketika bapak ibu masuk di Masjid Nabawi, kan Raudhah itu dalam masjid, makam Nabi dalam masjid. Itu diberi air zam-zam 1 botol kecil. Di situ apa dikerjakan di Raudhah, Pak Ustaz? Kerja kita sholat sunnah. Pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena ibu pagi, jadwal ibu kan pagi. Pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah untuk menghormati masjid 2 rakaat. Udah itu berdiri lagi sholat duha, kan waktu pagi. Sedangkan bapak-bapak waktunya sore jam 5. Bapak hanya boleh sholat tahiyatul masjid, sholat lain tak boleh. Karena tidak ada sholat sunnah habis asar. Hanya sholat yang boleh bapak hanya sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Setelah itu bapak tahiyatul masjid, ibu pun sholat tahiyatul masjid dengan duha, banyak berdoa. Tapi biasanya kalau kita berdoa gini lama, biasanya kena polisi. Udah. Kalau bahasa kita, ruh. Bahasa Arab, ruh, sana, lari kau sana, keluar, gantian di belakang ngantri. Caranya biar tak diusir, biar bapak bisa lama, bapak begini doanya. Ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, bapak begini doanya. Nah begini nih, seakan-akan bapak masih sholat. Atau pada waktu sujud tuh, sujud terakhir, nggak apa-apa lama-lama tuh. Atau begini boleh ya. Tapi doa nih, bukan sholat. Kadang kalau kita gini, lama sikit, udah kau udah, sana kata dia. Ya. Jadi biar tidak dikacau, kalau gini tidak dikacau biasanya. Itu waktunya batas jatah kita 15 menit. Jatah di situ sekitar 15 menit biasanya. Raudhah. Setelah dari Raudhah, kalau bapak-bapak ibu-ibu ya, setelah dari Raudhah nanti ketika bapak ibu keluar, ya Raudhah itu pintu masuknya 1, pintu keluarnya 1. Jadi ketika bapak ibu keluar dari pintu Raudhah, belok kiri. Semua jamaah tetap harus belok kiri. Ketika belok kiri, disitulah ada makam Nabi. Ada 3 makam bersusun. Pertama makam Nabi, kedua Sayyidina Abu Bakar, ketiga Sayyidina Umar. 3 makam. Apa yang kita lakukan di depan makam Nabi? Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau kalau lupa nanti assalamualaikum Nabi. Ya, kan kadang-kadang ada kawan kita keluarga kirim salam kan? Kau nak umroh? Sampaikan salam aku ke Nabi. Boleh tuh nyampe. Ya, karena apa? Para nabi itu bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Para wali-waliullah kasih Allah nabi itu tidak meninggal, cuma jasadnya, tapi ruhnya Nabi Muhammad kita assalamualaikum, beliau jawab. Andaikan kita nih Bapak Ibu ya tak punya dosa, kita ini kan tidak dengar jawaban salam Nabi karena banyak dosa. Mata kita melihat, cuma mata hati kita buta, ketutup banyak dosa. Andaikan kita tak punya dosa sama sekali, ketika kita mengucap salam, assalamualaikum Nabi, Nabi jawab, waalaikumsalam. Cuma ngapa kita tak dengar? Banyak dosa ketutup, belum pakai tai kuping.
Ya, ketutup dari kuping yang bertebal tabage dosa. Sedangkan orang-orang yang tak punya apa? Tak punya dosa, ya para kasih Allah, para nabi-nabi lain, salam langsung dijawab. Ya, jadi kita ziarah ke makam Nabi, mengucapkan assalamualaikum Rasulullah. Setelah itu assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum Sayyidina Umar. Depan Nabi banyak baca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita keluar dari ziarah di makam Nabi, barulah kita balik ke hotel. Ya, balik ke hotel. Kalau mau lanjut ziarah di seberangnya makam Nabi itu ada makam namanya makam Baki. Nanti saya bawa keliling Bapak Ibu ya, saya bawa untuk pengenalan makam Baki. Makam Baki itu apa? Disitulah ada istri Nabi di situ. Semua istri Nabi ada di situ kecuali 2. Siti Khadijah ada di Mekah, Siti Maimunah ada di perbatasan Mekah Madinah. Alhamdulillah saya pernah nyampe semua. Selain yang 2 ini, semua istri Nabi ada di makam Baki. Termasuk juga ada putra-putri Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Ummul Kulsum, Siti Ruqayyah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, putra-putri Nabi. Juga ada Sayyidina Utsman di situ. Cuma di sana jangan terkejut Bapak Ibu kalau masuk makam Baki. Di sana makam tak ada kayak kita. Kalau kita kan ada nisan cantik, sana tak ada. Pakai batu cor tuh. Batu cor tak bentuk tuh. Beri batu ya gitu. Karena sana mazhabnya beda, ndak boleh bangun-bangun kuburan, ndak boleh ya. Jadi mazhabnya beda. Sholat subuhnya ndak ada kunut. Cuma kita jangan permasalahkan. Kita permasalahan itu mereka juga punya ulama, kita punya ulama. Yang penting Islam harus bersatu. Jangan gara-gara itu, aku tak mau makmum ke dia tak pakai kunut, malas aku. Tak sah, tak boleh. Ya, semua yang kita sama-sama Islam harus saling menghargai. Kata Nabi Muhammad, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, kata Nabi. Makanya ada 4 mazhab. Mazhab ada 4. Kebetulan kita orang Indonesia ikut mazhab Syafi'i, sedangkan mereka ikut mazhab lain. Ya. Terus bapak-bapak jadwal raudhonya Pak, jadwal raudhoh bapak-bapak sore jam 5. Ya, nanti kita infokan lagi. Terus jam 12.20 sholat zuhur di masjid, sholat asar jam 15.19. Ini salah ya, mohon maaf ya, ini salah ya. Ini hari Senin, hari Selasa. Ini yang lama nih, tak ada sempat diganti hari ini ya. Yang hari Selasa itu hari Ahad sebenarnya. Yang hari Selasa itu hari kedua itu hari Ahad. Terus 17.39 sholat maghrib isya berjamaah. Nggak ada. Jadi malam ini nggak ada acara. Bapak Ibu acaranya hanya apa? Hanya beribadah ke masjid. Terus hari ketiga hari Rabu sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, lalu makan pagi. Lalu kita akan melakukan ziarah kota Madinah atau city tour. City tour kita akan menziarahi di sini Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain dan Masjid Sab'ah. Itu dimulai biasanya sekitar jam 7:30 semua jamaah diharap ngumpul di lobi hari ketiga ya. Hari Senin. Itu kita akan keliling kota Madinah. Pertama kita akan ke Masjid Kuba. Ya, usahakan turun ke lobi udah punya wudu. Ya, usahakan buat punya wudu, usahakan wudunya jangan batal. Ngapa? Karena ada hadis Nabi yang artinya begini, orang yang dari rumahnya, berarti rumah kita kan hotel. Orang yang dari rumahnya atau kalau sekarang ini hotel, dia dalam keadaan berwudu, lalu dia menuju ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat. Sholat apa aja? Sholat tahiyatul masjid ke sholat duha. Sholat 2 rakaat, apa kata Nabi? Pahalanya sama dengan umroh. Pahalanya. Dengan syarat wudunya tidak batal dari rumah, dari hotel. Tapi kalau batal, ya tidak dihitung umroh. Makanya usahakan punya wudu, dan kalau nak tidak jauh Pak, dari hotel ke Masjid Kuba 10 menit perjalanan. Tahan, kalau nak kentut tahan dulu. Nanti habis sholat assalamualaikum tut, tak apa-apa lah. Ya, sayang Pak, ya, dihitung 1 kali umroh. Dari Masjid Kuba kita juga akan mengelilingi Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, akan ke Kebun Kurma. Kebun Kurma itu Bapak Ibu harganya ya naudzubillah. Di sana makan gratis sepuasnya. Bapak Ibu nak makan coklat di Kebun Kurma tuh ada mini supermarket. Makan coklat, makan kacang, makan kurma besar segini ada nih. Kurma ajwa, kurma, silakan sebuahnya. Tapi kalau bungkus bawa balik bayar. Kalau udah bayar harganya naudzubillah ya. Bisa 2 kali lipat dari kurma tempat lain ya. Mendak apa-apa. Jangan pula udah makan 1 kilo tak nak belilah sekilo. Tak enak gak ya. Terus terus hari ini pagi ya, pagi kita akan ziarah keliling kota Madinah sampai biasa nyampe di hotel sebelum duhur kita udah nyampe sebelum duhur. Lalu duhur tidak ada kegiatan, asar tidak ada kegiatan, yang hari ketiga ya.
Maghrib Isya tidak ada kegiatan. Masing-masing silahkan perbanyak ibadah dalam masjid, banyak baca Al-Quran. Karena ngapa? Orang yang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah kata Nabi, pahalanya sama dengan 1000 kali sholat. Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat, ya 2 rakaat, pahalanya kalikan 1000. Bapak Ibu baca Quran 1 juz, pahalanya kalikan 1000. Bapak Ibu sedekah di Madinah 1000, kalikan 1000 di Madinah. Tapi kalau di Mekah pahalanya lebih besar lagi, 100.000. Maka kita sholat pahalanya 100.000, baca Quran 100.000, sedekah 100.000. Cuma nak sedekah ke siapa di sana? Sana tidak ada orang miskin. Sana negara kaya Pak. Pengangguran yang penting pribumi ya. Pengangguran digaji 1.000 rial, 4 juta pengangguran. Nah, di sana orang paling miskin di Mekah, orang paling miskin rumahnya pasti ada AC. Paling miskin ada AC, ada mobil, paling miskin. Kita udah paling kaya tu je. Makanya sana untuk contoh bagi kita semua bahwa di atas langit masih ada langit. Di sini kan udah paling kaya, nyampe sana tak ada apa-apanya. Ya, untuk contoh bagi kita. Terus apa lagi tadi? Hari keempat. Tuh 2, 3. Tadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya. Hari Selasanya enggak, ini salah nih. Salah. Yang lama nih Pak. Yang lama Bu ya lah Pak. Kita kan berangkat hari Senin, hari Sabtu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya ingat Sabtu. Betul. Saya ingat hari ini pula nih. Hari Sabtu. Ya mohon maaf ya, ya, ini betul harinya. Ya, harinya betul. Ya, hari keempat yaitu hari Kamis. Subuh berjamaah di Masjid Nabawi, tidak ada kegiatan ya. Makan pagi, memperbanyak ibadah, sholat duhur berjamaah. Lalu kita akan habis sholat duhur hari Kamis, kita akan berangkat ke Mekah untuk melakukan yang lebih berat lagi. Madinah tak ada kerja. Istilahnya bukan tak ada kerja. Kerja tidak berat. Cuma ke Raudah, sholat. Yang sakit nanti ketika di Mekah. Perjuangan berat. Ini kita akan melakukan perjalanan 6 jam. Habis 6 jam nanti kita baru istirahat di hotel, diberi waktu 1 jam. Udah itu kita turun, akan melakukan tawaf sa'i. Tawaf sa'i kurang lebih 3-4 jam baru selesai. Berjalan tanpa berhenti. Pernah tak Bapak Ibu seumur hidup jalan 3 jam tanpa berhenti? Tak pernah kan? Ini tapi Masya Allah ya. Mungkin karena tempat yang berkah dan niat kita, saking niat kita kuat rindu ke Mekah, tak terasa. Tak terasa. Sampai saya pernah punya jamaah baru sembuh stroke. Jalan kayak robot. Jalan mohon maaf, jalan bina. Ya, dari Melawi. Saya bilang, Pak, nanti Bapak ketika melihat Ka'bah nangis pada Allah. Doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nangis dia Pak Bu. Ketika tawaf ketika tawaf masih pelan dia, masih pelan. Saya pegang tangan saya. Ya sampai saya seret-seret biar cepat. Karena kalau enggak seret ketinggalan jamaah lain. Ya enggak apa-apa Ustaz, seret jak saya Pak Ustaz. Ketika sa'i Masya Allah. Allah nampakkan dia. Ketika sa'i, putaran pertama masih pelan, putaran kedua dia langsung manggil, Pak Ustaz, Pak Ustaz, laju Bapak Ibu. Sembuh. Ini orang Melawi, orang masih ada. Langsung sembuh. Ada gak saya pernah bawa jamaah peka. Jadi kalau kita ngomong depan kuping dia, ya harus nyaring. Saya bilang nanti pertama lihat Ka'bah nangis pada Allah. Akhirnya ketika saya mimpin tawaf, saya kan kalau mimpin tawaf kan nyaring suara saya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu tinggal ikut ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Akhir putaran ketiga, Pak Ustaz, jangan nyari-nyari, peka kuping saya kata dia. Tadi ya tak dengar. Alhamdulillah mas, peka saya kata dia. Apa saking nyari sakit kuping saya. Jangan nyari-nyari Pak Ustaz kata dia. Masya Allah. Ya, jadi ada orang tua tuh biasa bilang, kau dulu, kau nakal-nakal nanti Allah balas anak kau. Ada kan biasa orang tua-tua, ini pernah terjadi nih. Ya, jamaah saya tahu saya sebut dari mana ya. Karena ini aib orang ya. Aib jelek tak boleh. Jadi saya bawa tawaf nih Bapak Ibu. Jadi ketika saya nyampe di depan Ka'bah, saya bilang, wahai Bapak Ibu sekalian, ini Ka'bah, tuh lihat. Lihat Ka'bah, yuk kita baca doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan. Baca Ka'bah. Lihat ini Ka'bah. Banyak jamaah nangis. Ya biasa orang saking rindu, sangat rindu, pertama kali melihat Ka'bah tanpa terasa air mata nangis. Jangankan melihat Ka'bah, baru pertama kali pesawat mendarat itu banyak jamaah biasa sujud syukur di bawah pesawat. Dimarah tuh. Sujud syukur Bapak Ibu ndak harus langsung nyampe sujud, ndak harus. Ya biasa langsung ya bawa pesawat. Sampai pesawat mundur lagi apa pecah malah tuh. Nggak harus di situ. Tenang loh, sabar. Kan biasa saking senangnya ya. Sabar, nanti sujud syukurnya di kamar boleh, di masjid boleh. Nggak harus hari itu, besoknya pun boleh. Sujud syukur ada caranya, mohon maaf. Kadang-kadang ada orang sujud syukur.
Sujud syukur ada caranya, ada syaratnya. Pertama, harus ngadap kiblat. Ini main nonggeng-nonggeng ya, mana kiblat? Kayak pemain bola, Pak. Biasa nonton bola kan? Gol kata dia, ciut kata dia. Pantat sana kiblat. Ditonggengkan dia. Jadi syarat sujud syukur pertama harus ngadap kiblat. Syarat kedua harus punya wudu. Enggak punya wudu enggak sah. Syarat ketiga harus nutup aurat. Bapak ibu-ibu kan nanti udah pakai itu tuh kan? Ada beli dah. Sarung tangan yang ada gelang cincin-cincin tuh. Mbak, kan bapak-bapak pakai celana panjang. Pemain bola, Pak. Saya mau nanya Bapak Ibu, pemain bola, sah enggak sujud syukurnya? Ngapa enggak sah? Karena celana pendek aurat laki-laki kan harus tutup sampai sini, bawah lutut sampai sini. Sedangkan orang main bola segini, enggak sah sujud syukur dia. Terus jadi cara sujud syukur begini Bapak Ibu ya, kita duduk begini nih, kayak tasyahud awal, ngadap kiblat, punya wudu, tutup aurat, lalu kita niat. Ada niatnya juga sujud syukur, bukan usolli, enggak sholat. Nawaitu sajadah syukrin, pakai bahasa Melayu ya. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tapi tak baca kabir, tak baca Fatihah. Ulang lagi. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Di situ udah berdoa. Ngomong apa ya? Sebenarnya ada doa Arab panjang. Bapak Ibu tak hafal ya? Tinggal doa apa ke bahasa Melayu boleh. Alhamdulillah Allah, bersyukur saya Allah bisa sampai sini. Tak nyangka saya Allah. Mungkin dibanding yang lain saya paling miskin di gang, tapi alhamdulillah kau sampaikan sini. Banyak yang lebih kaya dari saya, banyak yang lebih sehat dari saya. Bersyukur situ. Udah itu udah kita doa baru kita bangun Allahu Akbar. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tanpa tahiyatul, langsung. Sujudnya satu kali ya. Langsung ketika bangun, tak usah tahiyatul, langsung bangun assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Banyak orang tak tahu cara, main nonggeng-nonggeng. Itu bukan sujud syukur, namanya sujud nonggeng. Langsung ya dia turun dari pesawat, langsung berdiri. Mana takbir, mana assalamualaikum, tak ada. Inilah gunanya kita belajar ilmu agama. Jangan karena tua kita gengsi malu, tak usah kata Nabi. Iya. Ulang ya. Duduknya kayak kita tasyahud awal. Ya tasyahud awal tuh. Pakai bahasa Melayu ya. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya bersyukurlah nih ngomong apa aja pada Allah ya. Langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enggak usah baca tasyahud, tak usah tahiyatul, tak usah. Ada bisa kan? Ya. Jadi enggak harus dibawa pesawat. Biasa yang diomel saya. Kau nih Pak Ustadz nih, kan banyak kenal ke saya saking sering tuh. Kau sering sini malah ke jamaah kota tak beritahu. Saya diomel. Ya maka udah tahu semua nanti jangan ada yang melakukan. Santai, nanti di masjid. Insya Allah kita kan nyampe malam, kita sholat maghrib insya Allah di masjid, langsung sujud syukur subuh itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari Kamis pagi itu Bapak Ibu setelah sholat subuh, setelah sholat habis sarapan, kopernya simpan depan kamar. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti koper yang dari Pontianak itu ketemunya nanti di hotel Madinah. Koper. Terus begitu pula nanti hari Kamis nih. Koper pagi simpan depan kamar. Nanti ada petugas kita, handle kita, billboy yang akan ngambil koper tersebut. Ketemunya nanti di Hotel Mekah. Jadi barang-barang yang kira-kira diperlukan dalam perjalanan jangan simpan di koper ya. Jadi kopernya ketemu di Mekah. Terus nanti setelah itu kita sarapan, sholat duhur. Sebelum sholat duhur, bapak-bapak udah pakai baju ihram. Ibu-ibu dipakai ya. Tapi disunnahkan juga mandi untuk ihram, untuk umroh. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram atau lil umroh sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi untuk umroh. Sunnah karena Allah. Dapat pahala. Kalau enggak niat tak dapat pahala. Mandi, buang, disunahkan juga buang bulu-bulu. Kecuali jenggot. Jenggot sunnahnya ya dipanjangkan. Kalau paling sedikit dirapikan ya. Kumis, buang bulu. Apalagi bulu ketiak. Potong kuku, ya sunnah nih. Gosok gigi, pakai wangi-wangian. Setelah itu baru pakai baju ihram, sholat duhur. Habis sholat duhur, nanti baru kita akan menuju ke Mekah. Ya, sebelum kita menuju ke Mekah, kita harus tahu juga. Inilah cara bapak-bapak untuk masang kain ihram ya. Kain ihram nih, maaf Bu ya, kain ihram nih ada dua. Biar tak jatuh, biar aman. Pakai ini. Boleh ikat pinggang biasa, ikat pinggang kantor boleh. Atau kalau tak ikat pinggang pakai tali rapia pun tak apa.
Nah, ya. Caranya nih Bapak, kalau nanti lupa lihat di YouTube. Ya, di YouTube banyak. Ada beberapa cara. Cuma saya paling sukanya cara ini yang sering saya pakai. Ya. Kalau Bapak lupa tinggal buka di YouTube cara masang kain ihram yang mudah gitu ya, yang tidak ribet. Kalau saya sukanya gini Pak Bu ya. Ujung ketemu ujung nih. Nah, gabung ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung, simpan di sebelah kanan. Kanan badan. Tarik kan? Tarik. Udah itu tekan sini ini, tarik ke kiri. Tekan lagi sedikit. Lalu gulung. Ketika gulung Pak, kempeskan perut. Ngapa pula kempeskan Pak Ustaz? Setelah digulung, kita kembangkan perut, ditarik. Jangan kembangkan ini, takut jatuh. Kempeskan. Ketika kembang, nembak tarik tadi. Biar lebih aman pakai ini. Takut jatuh. Karena saya pernah bawa jamaah haji. Ketika saya haji kedua kalinya. Haji kedua kali betul Pak, tak pakai apa-apa. Dia sampai melilit-lilit tuh. Tinjak orang, jatuh, nampak latu-latu Pak. Saya peluk, saya buka ihram atasnya, saya peluk dia. Jadi lebih aman, kita cari aman gak? Ya jangan mentang-mentang ini trade dong Ustaz, notis lah. Jangan, tak boleh ada sok-sok sikit, ya tak boleh. Itu tempat suci nih. Ini pakai lebih aman pakai ini. Kalau ndak ada ini, boleh pakai ikat pinggang biasa. Pokoknya intinya trade lah ya. Ini model yang saya suka nih. Model yang lain silahkan Bapak. Ada juga model begini, cuma ribet. Model begini nih. Kalau model saya tadi itu ya, ujung ketemu ujung, ya. Tarik kanan, tarik kan. Tekan nih, dada kita kanan tekan, tarik ke kiri, tekan dada kiri. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Nak ngangkangin, nak lari apa ini? Kayak pasang sarung. Kayak pasang sarung. Terus kalau ini bisa juga gini nih. Ada orang biasa pakai gini. Dililit-lilit ya gini. Saya bergerak. Tak bebas. Ya. Jadi silahkan Bapak-bapak mau ikut yang punya saya silahkan. Ada berbagai cara yang lain juga ada. Nah, coba gampang inilah ya nih. Ke kanan tarik kan. Tahan rusuk kanan. Tahan rusuk kiri. Kecilkan perut, lipat. Setelah lipat kembangkan. Nah, dah. Selesai. Ya, biar aman pakai ikat pinggang. Ini bagian atas begini. Bagian atas, ya. Begini ya. Begini. Tarik ke belakang nih. Banyakkan yang kanan. Banyakkan yang kanan, tarik ke belakang. Yang kiri masukkan sini. Ini tutup gini. Kalau tawaf dibuka. Kalau tawaf begini. Simpan di bawah ketiak kanan, lemparkan ke belakang. Jadi sunnahnya tawaf, bahu kanan dibuka. Hanya tawaf saja yang sunnah dibuka. Selain tawaf, setelah tawaf, sholat, sa'i, perjalanan di dalam bis, sunnahnya ditutup. Tutup biasa, kayak gini nih. Sunnahnya ditutup bahu kanan. Ingat Pak Bu ya, hanya bahu kanan, sunnah bahu kanan dibuka hanya pada waktu tawaf. Tolong saling mengingatkan. Ya tidak batal sih, cuma tidak dapat pahala sunnah kalau kita tidak lakukan. Kadang-kadang saya pun lupa, kadang-kadang jamaah, Ustaz belum dibuka tuh. Nah, dia jangan malu, saling mengingatkan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak lupa, ibu ingatkan, biar sama-sama dapat pahala. Yang mengingatkan pun dapat pahala. Setelah kita pakai kain ihram, kita juga perlu tahu, panas sekali. Nah, kita perlu tahu apa saja larangan-larangan ihram yang tidak boleh ibu lakukan, tidak boleh bapak lakukan. Ketika bapak nanti mulai mengucapkan niat, di mana kita mengucapkan niat? Namanya di Masjid Bir Ali, Dzulhulaifah. Dari hotel kita Madinah menuju nanti kita akan singgah di Masjid Bir Ali. Perjalanan kurang lebih 15 menit. Untuk apa di Masjid Bir Ali? Untuk niat. Niat kita melakukan umroh itu Pak, tidak sembarang tempat, udah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Nah, 15 perjalanan kita akan singgah di Masjid Bir Ali untuk mengucapkan niat. Setelah kita mengucapkan niat, maka berlaku pula larangan-larangan bagi kita yang mengucapkan niat. Apa larangannya diantaranya? Bapak-bapak, kalau bapak udah mengucapkan niat, dilarang tutup kepala. Nak pakai songkok ke atau pakai kain ihram, mungkin nanti di dalam bis tuh terlalu sejuk, bapak begini bapak ya, kena. Itu pelanggaran. Bapak larang tutup kepala. Dilarang bapak pakai yang berjahit. Yang berjahit, yang bergabung. Ini kan berjahit nih kan, tapi tak bergabung, enggak apa-apa.
Tapi kalau kayak kain sarung yang kita pakai sehari-hari, kayak kain sarung saya. Ini kan berjahit, tapi kan bergabung nih. Nggak boleh. Tapi andaikan kain sarung saya sebelah dua, straight belah dua, saya pakai nggak apa-apa, karena ada bergabung. Jadi bapak-bapak termasuk juga mohon maaf Pak, nggak boleh pakai celana dalam. Ini pelanggaran, nggak boleh. Mau kau siapa aja, pejabat apa tak boleh sama. Itulah membuktikan di hadapan Allah semuanya sama. Bajunya putih, pejabat apa tak pakai celana dalam sama. Ya, nggak boleh. Walaupun risik, kami tak biasa pakai. Aturan mau dia pegang lagi. Ya. Yang ketiga bapak-bapak nggak boleh tutup mata kaki. Artinya pakai kaos kaki tak boleh. Pakai sepatu yang nutup mata kaki tak boleh. Tapi kalau sepatu sendal boleh. Kan nggak nutup mata kaki. Nah, terus ada juga larangan untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Tadi khusus bapak-bapak 3 ya, tutup kepala, tutup mata kaki, nggak boleh pakai menjahit. Ibu-ibu khusus ibu-ibu 2, nggak boleh tutup muka, pakai cadar. Nah, kalau maskernya ada ulama bolehkan masker. Ya karena dia darurat, dia takut ada penyakit. Alhamdulillah. Nanti habis manasik silakan makan bismillah. lapor lo biar halal. Dah. Baik, ibu-ibu dilarang tutup muka, pakai masker tak boleh. Yang kedua khusus ibu-ibu dilarang tutup telapak tangan. Makanya nanti ibu-ibu kan beli sarung tangan yang enggak tutup telapak tangan, dia ada cincin-cincin. Nah, juga ibu-ibu hati-hati nih, banyak ibu-ibu nih pakai kerudung tapi rambutnya nampak. Apalagi kalau udah keluar dari salon, semir merah, pakai kerudung, siut kata dia, menjambul nyut kata dia. Hati-hati bu, ya bu, hati-hati bu. Ini kata Nabi, 1 butik rambut perempuan ini aurat, 1 butik. Orang yang nampak sebutik ya rambut akan dilempar ke dalam api neraka. Bagaimana kalau nampak banyak? Makanya usahakan kalau pakai kerudung bu, pakai dalaman. Kalau enggak ada dalaman, pinjam celana dalam suami pakai gitu. Ada viral tuh pakai pempes ada? Ibu tonton tuh di YouTube tuh. Dalamannya pakai pempes anak, saking tak bunyi dia. Yang penting intinya jangan sampai rambut kita nampak. Bapak-bapak juga banyak pelanggaran. Bapak-bapak tanpa sadar pusarnya nampak. Nggak sah pak, tawabnya nggak sah. Kadang-kadang begini nih. Nah bapak kan, gini, kalau nampak ini terlalu ke bawah, pusar nampak. Ingat, laki-laki yang wajib ditutup aurat dari pusar sampai lutut. Pusar tak boleh nampak, harus di atas pusar sikit. Lutut tak boleh nampak, harus di bawah lutut sikit. Kadang-kadang bapak ini begini ya, tak sadar. Ibu nanti kawan yang ingat, beritahu kawan kita nih, orang kita. Jangan sampai ditaksa kan rugi. Pak, nampak pak aurat. Bapak, bu, rambut nampak. Betul kan cepat? Cepat betul kan? Karena kalau kita tidak ingat kan kita pun dapat dosa. Ya. Terus itu jadi ada larangan bagi bapak-bapak 3 tadi, bagi ibu-ibu 2 ya. Itu tak boleh nutup muka, tak boleh nutup telapak tangan. Ada juga ada larangan berlaku bagi semuanya laki-laki perempuan. Apa di antaranya? Dilarang buang bulu-bulu. Bulu apa ya? Bulu hidung, bulu ketiak, atau bergaru begini nih. Bergaru. Ada rambut, kena denda. Sengaja tak sengaja kena denda. Atau ibu bersisir. Ya atau cari kutu, masih cari kutu. Lihat ada rambut, kena. Ya atau bapak, biasa kan enak nih. Cabut, kena ya. Pokok tak boleh buang bulu-bulu. Tapi ingat, bukan selama 9 hari, tak ada. Selama kita berniat ya. Kapan sampai batas akhirnya Ustaz? Nanti setelah kita tawaf sa'i, kita tahallul, potong rambut, udah balik asal dah. Ya kurang lebih 3 jam lah proses yang diharamkan tuh ya. Kalau dengan perjalanannya tambah 6 jam. 6 tambah perjalanan 6 jam, umroh tawaf sa'i, berarti 9 jam kurang lebih. Ya. Juga enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh. Nanti ini banyak pelanggaran. Ketika dari Masjid bin Ali kita berniat, nyampe di hotel di Mekah, mulai bapak-bapak. Ini dibuka ganti kain biasa gini nih. Ada pakai celana. Lupa. Jadi ingatkan, saya tetap ingatkan sebelum turun dari bis, saya bilang sopir, jangan buka lebih itu, diam loh. Saya ingatkan, hati-hati. Cuma nama manusia itulah manusia biasa lupa ya. Kita biasa lupa. Kadang bapak-bapak basuh tangan pakai sabun. Nah, ini kena nih. Gosok gigi pakai odol. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol. Mandi boleh, bapak ibu boleh mandi di kamar, boleh mandi, tapi tak boleh pakai sabun. Ya. Ada juga orang tak tahu pernah nih kejadian dia. Jadi dia nak kencing. Nak kencing, nak berak, dikira dia tak boleh kencing berak, kentut pun tak boleh. Dia nahan tuh kencing berak dari Madinah sampai ke Mekah. Dia kira tak boleh. Karena ketika saya manasik,
Dia ni tidak datang. Kan dulu manasik itu manasik kita ni 2 kali. Teori hari lain, praktek hari lain. Karena kemarin kita terbentuk dengan lebaran, rencana kan mau Sabtu kemarin, hari ke-9 lebaran. Hari ke-9 ini kan umumnya orang biasa tidak raya-raya, ke pantai, ke mana tu kan, masih liburan lah ya. Akhirnya kita gak digabung hari ini. Karena dia ada 1 kali tak hadir, akhirnya dia ndak nahan berak, nahan kencing sampai pucat mukanya. Baru nyampe di Mekah, pergi ke WC, alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa pula? Aduh, baru saya bisa kencing. Hah? Jadi dari tadi dah ada kencing. Jadi boleh Bapak Ibu berniat tu kencing tak melanggar, berak tak melanggar, mandi di WC telanjang bulat boleh. Yang penting seorang, jangan depan orang tak boleh, ngerti? Dah terus. Apalagi yang haram dilakukan? Ndak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, marah tak boleh. Biasa ni banyak. Inilah di situ Allah mencoba kita. Fala rafatha, kata Allah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Tak boleh ngomel, tak boleh marah, tak boleh maki, tak boleh ngomong kasar. Ni kadang-kadang ada ya. Di perjalanan biasa kita ni ada masalah Bapak Ibu. Saya pernah delay 6 jam. 6 jam. Jamaah saya yang diserang. Pak Ustaz, kenapa pula bisa delay 6 jam? Gimana Pak Ustaz tak ada lobby? Saya bilang, Pak Bu, pesawat bukan punya saya. Mana? Kita kan biasa, jangankan ke Mekah, ke Jakarta kadang-kadang 5 jam delay kaduk. Tapi karena mereka tak paham, tak pernah pakai pesawat, kita diomel lah. Pas tak pergi ke kantor, minta suruh cepat. Pak Bu, mohon maaf, andaikan pesawat dia punya saya jemput Bapak Ibu depan rumah. Saya jemput satu-satu, andaikan punya saya. Jadi biasa, kadang-kadang ada koper, ndak hilang. Alhamdulillah selama saya bawa jamaah ke Mekah dari 2008 sampai sekarang nih, kadang-kadang sebulan 2 kali, belum pernah ada cerita jamaah hilang koper, tak ada. Ya, cuma biasanya gini, bukan hilang koper, kopernya termasuk travel lain. Nah, akhirnya marah dia. Kawan udah ketemu semua, punya dia belum. Waduh kita, Pak Ustaz gini habis marah-marah. Sabar Pak Bu, sabar. Itulah gunanya kita di situ, kita sabar. Anggaplah itu oleh Allah, ngapa kita diberi masalah, anggap itu dosa kita. Untungnya masalah koper kita tersangsut daripada masalah pesawat kita jatuh, naudzubillah min dzalik. Ini coba koper kadang-kadang hotel terlambat. Pernah tuh, sebenarnya janji kita kan, kita udah bayar booking, hotel harus ada jam 6 maghrib harus standby. Ya rupanya pihak hotel terlambat, baru masuk hotel kita jam 10. Pernah juga gitu. Ya, mau diapakan lagi, kita udah bayar lunas, cuma kan bukan negara kita. Nah, tapi banyak jamaah kita dimarah. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu sabar. Anggap nanti ketika Bapak Ibu udah mulai naik emosi nih, ya Allah, subhanallah, ini mungkin dosa aku nih, Allah coba aku karena aku dulu banyak dosa, gitu ya. Insya Allah kita bisa sabar semua. Nah, juga dilarang apa? Ganggu pohon-pohon. Nggak boleh cabut-cabut pohon, nggak boleh ganggu hewan. Itu larangan-larangan. Nggak boleh ngawinkan orang. Umpama di sini ada penghulu, ngawinkan orang. Apalagi kawin lagi, tak boleh juga. Tak boleh, kawin tak boleh, ngawinkan tak boleh. Terus, setelah udah tahu larangan ihram, kita akan menuju dari hotel kita nanti habis sholat duhur, akan menuju ke Masjid Bir Ali. Perjalanan 14 menit. Nyampe Masjid Bir Ali, kita masuk masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram, rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Nanti saya ingatkan lagi. Tenang ya Bapak Ibu ya, jangan takut lupa ya. Tetap kita ingatkan terus. Ya, nanti ada manasik akik Bapak Ibu. Ada manasik akik di Madinah. 1 hari sebelum kita berangkat ke Mekah, itu ada manasik lagi, kayak gini lagi. Takut lupa. Jadi kita akan sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca surah apa aja bebas, surah pendek, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Udah selesai assalamualaikum, kita doa apa aja minta pada Allah ya, urusan dunia, urusan akhirat. Setelah itu kita masuk bis. Nanti kita baca niatnya di mana Pak Ustaz? Baca niatnya di dalam bis. Ngapa tak ada dalam masjid Pak Ustaz? Kan lebih afdol baca niat dalam masjid. Ngapa dah harus dalam bis? Karena kita ikut Nabi Muhammad. Dulu beliau sholatnya dalam masjid, baca niatnya di atas onta. Di atas onta. Karena zaman sekarang kita tak pakai onta, pakai bis, ikutlah Nabi. Kita baca niat di atas bis, ngikut Nabi. Ya gitu ceritanya ya. Nah, terus perjalanan kita dari kota Madinah ke Mekah itu 6 jam. 6 jam. Cuma nanti perjalanan dapat 2,5 jam, kita akan istirahat di rest area. Biasa diberi waktu setengah jam sampai 40 menit. Yang mau berak, mau kencing, mau makan, mau beli makanan Arab situ ada. Bayar sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ya. Biasanya bayar sendiri, masa saya bayar. Kalau perlu ya jamin saya lah. Kadang-kadang saya beliau oleh jamaah tuh. Saya duduk-duduk ya minum kopi. Jamaah sana makan nasi Arab, sana ayam bakar. Tak ada yang paham-paham. Coba antar sebutin.
Ada gurau ya. Biasa kalau kita turun sampai itu jam 2, itu nyampe di hotel kita biasa kurang lebih jam 9 malam, nyampe di Mekah. Nanti jam 9 malam itu Bapak Ibu kita tidak langsung tawaf sa'i, letih istirahat makan malam, kita bagikan kunci, kita beri waktu istirahat biasa setengah jam di kamar. Ingat di kamar nak robohkan, nak bujurkan kaki. Setelah itu nanti kita ngumpul di lobi. Nanti kita umumkan jam berapa kita kumpul di lobi. Usahakan cepat kumpul di lobi. Mungkin nanti ada yang perlu kursi roda. Ada tak kira-kira perlu kursi roda ya? InsyaAllah tidak ada ya. Jamaah kita nih kurang lebih hampir 70-an. Mayoritas dari Sambas. Nah, ada cabang kita di Sambas. Cuma sana manasik tersendiri. Tapi nanti gabungnya dengan kita. Nanti. Nah, terus nanti kita akan kumpul di lobi. Bersama-sama kita akan berangkat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nanti sebelum itu kita akan melakukan sholat jamak. Tadi kan kita perjalanan kita kan dari hotel, saya lupa ya. Kita kan akan berangkat habis duhur. Jangan lupa nanti sholat duhurnya kita di masjid dengan imam Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah. Tapi kita niatnya begini, niat saya sholat duhur 4 rakaat karena imam jam 4, kita harus ikut imam. Niat saya sholat duhur 4 rakaat digabung dengan asar, makmum karena Allah, ikut imam Masjid Nabawi. Udah imam assalamualaikum, langsung berdiri, tak usah berzikir lagi, langsung berdiri. Niat saya sholat asar 2 rakaat, kan kita seorang. Atau kalau cari kawan biar berjamaah, biar besar pahala, carilah kawan 2-3 orang kan. Niat saya sholat asar 2 rakaat dijamak dengan duhur, diringkas atau kosor karena Allah. Assalamualaikum. Nanti di perjalanan tidak usah sholat asar lagi. Nanti ketika kita nyampe di rest area istirahat itu biasanya azan maghrib. Jangan sholat maghrib di situ, tidak usah, sayang. Nanti kita jamaah akhir, sholat maghrib isyaknya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Mekah, di depan Ka'bah kita sholat, biar dapat pahala 100.000. Jadi sebelum kita melakukan tawaf sa'i, kita akan sholat maghrib dengan isyak di depan Ka'bah. Ya sayang kan 100.000. Nah, setelah kita sholat maghrib isyak di Masjidil Haram di Mekah, baru kita akan melakukan tawaf. Ini anggap nih Ka'bah Bapak Ibu ya, ini anggap Ka'bah. Ya, anggap Ka'bah. Kita akan melakukan tawaf. Tadi waktu kita sampai di masjid tadi itu, iya. kan sholat maghrib sama isya. Jadi di Qatar juga kan? Iya di kosor. Maghribnya 3, asarnya 2. Karena kita masih tidak dihitung perjalanan. Lalu kita akan memasuki Ka'bah. Ketika kita pertama kali melihat Ka'bah Bapak Ibu, ya kita baca doa melihat Ka'bah. Nanti tinggal ikut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ikut. Allah masjid hadal baita tasyrifan. Nanti Bapak tasyrifan wa takriman tinggal ikut. Setelah kita melihat Ka'bah baru kita turun. Nanti kita akan turun pakai eskalator. Hati-hati. Pernah jamaah juga, jamaah lain ya, kalau jamaah Musdalifah alhamdulillah, karena kita selalu ingatkan. Karena kain itu Pak baju panjang, termasuk berguling-guling di situ sampai nampak semua ya. Ini pernah, jangan sampai terjadi. Kaos kaki juga. Makanya cara nginjak tangga eskalator, jangan injak yang kuning, kan ada baris kuning. Jangan injak di kuning, mundur sebelum kuning. Karena banyak orang ketika nginjak kuning dia lupa ngangkat, termasuk di situ. Bapak Ibu ya. Atau kalau takut, ada gak tangga biasa? Yang pakai eskalator silakan, tangga biasa ada. Kita turun akan memasuki Ka'bah. Di sini kapan kita mulai tawaf, dihitung tawaf 1 putaran dihitung dari Hajar Aswad. Ka'bah ini ada 4 titik Bapak Ibu, ada 4 sisi. Kan segi 4. Sisi 1 pojok ya. Pojok 1 2 3 4. Ini disebut rukun, bahasa Arabnya rukun, artinya pojok, bahasa Arab rukun. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad. Di sini disebut rukun Iraki. Kenapa rukun Iraki? Karena orang Irak Ka'bahnya ngadap ke sini. Jadi andaikan kita bujur ke sana, itu nyampe negara Irak. Makanya disebut rukun Iraki. Di sini disebut rukun Syami. Orang Syam zaman dulu Syam, orang sekarang bahasanya Suriah. Orang Suriah sholatnya ngadap ke sini. Jadi kalau kita bujur ke Suriah, bujur ke sana nyampe ke Suriah. Sedangkan ini disebut rukun Yamani. Orang Yaman. Orang Yaman sholatnya ngadap ke sini. Ya, termasuk kita orang Indonesia sama dengan orang Yaman. Ini orang Yaman, kita di belakang Yaman. Ini kiblat kan di sana. Kiblat di sana. Jadi andaikan ini bujur, andaikan kita bujur nih. Indonesia dengan Yaman sama, ngadapnya dari sini. Andaikan Bapak Ibu bujur punya pesawat, bujur ya terus. Nyampe ke Yaman loh, bujur lagi nyampe ke Mekah. Makanya disebut rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, ini rukun Hajar Aswad. Sedangkan kita tawaf putaran pertama dihitung dari rukun Hajar Aswad.
Jadi Bapak Ibu di sini Hajar Aswad, di pojok sini dinding masjid ada lampu warna hijau. Apa gunanya? Itu gunanya dihitung pertama. Kalau kita udah sejajar dengan Hajar Aswad dan lampu warna hijau, kita berjalan melewati sampai di Hajar Aswad tersebut udah dihitung 1. Mutar lagi sampai di Hajar Aswad tersebut dihitung 2. Ya. Cuma caranya ketika kita pertama nih kita turun, ketika badan kita udah sejajar dengan Hajar Aswad dengan lampu hijau, kita ngangkat tangan dulu. Sebenarnya sunnahnya nyium. Cuma karena tak bisa kita nyium benda satu yang berebut jutaan orang. Jadi kita hanya ngangkat tangan dari jauh. Seakan-akan kita megang. Ya, angkat tangan, majukan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium. Jadi gini ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita cium. Ciumnya enggak usah bunyi. Biasa, bukan. Ada orang bunyi, itu bukan cium namanya, kisbay. Ya. Tak usah bunyi biasa. Cium. 3 kali. Baru kita berjalan. Doanya Bapak Ibu tinggal ikut saya. Nanti saya teriak. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, subhanallah. Ya. Kalau dulu dulu sebelum Covid kita punya apa tuh? Kayak radio tuh. Nah, jamaah pakai itu semua. Jamaah bisa mendengar suara saya. Tapi tak bisa ngomong, cuma dengar ya. Dengar. Jadi kalau sesat enak tuh. Ada jamaah sesat. Saya hitung. Hilang 2, tinggal. Nah, Bapak Ibu cari bacaan Thomas A. Tulisan hijau. Ngarah ke situ. Saya tunggu di bawah situ. Datang. Dulu ya. Cuma alatnya rusak. Dari 200 lebih sisa 20 tak salah. Yang apa yang itu belum beli lagi. Jadi dari Hajar Aswad nih sejajar dengan lampu hijau kita berjalan sambil baca doa, tinggal ikut ya Bapak Ibu ya. Nah, nyampe di rukun Yamani, doanya Bapak Ibu hafal semua. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah di Hajar Aswad. Dihitung berapa? 1. Jalan lagi. Ya. Jalan. Nyampe rukun Yamani, Rabbana atina, nyampe Hajar Aswad nih dihitung 2. Begitulah seterusnya. Ya. Nanti Kisbahnya pertama aja. enggak, tetap setiap putaran kita dianjurkan. Ya, lupa. Setiap putaran tadi kan putaran kita kan pertama Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim kita putarkan. Ya. Putar, nyampe rukun Yamani baca Rabbana atina, nyampe Hajar Aswad lagi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap nyampe Hajar Aswad sampai ke 7 pun Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasa kalau jamaah dari negara lain dia biasa ngerem. Itu bikin macet. Sebenarnya tak usah ngerem, biar tak macet. Jalan pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini kadang-kadang dia mah dari Afrika biasanya. Rombongan ratus ngerem. Marah melekat kita bisa. Orang tinggi besar gini ya. Terus sampai ke 7. Setelah kita selesai ke 7 Bapak Ibu, tawaf, nanti kita akan praktik situ ya. Selesai ke 7 kita akan menuju di belakang makam Ibrahim. Di samping sini ini ada makam Ibrahim. Bapak Ibu pernah lihat tak? Kayak sangkar emas. Sangkar emas. Di situ ngapa disebut makam Ibrahim? Makam itu bahasa Arab, bukan arti kuburan. Makam itu artinya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masang Hajar Aswad, kan dulu ketika ada di zaman Nabi Nuh ada banjir, kan Ka'bah hancur. Hajar Aswad hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim cari dapat, dibangun lagi dengan Nabi Ismail, dibangun lagi Ka'bah. Beliau pun masang apa? Hajar Aswad. Batu yang diinjak beliau tuh ada bekas kaki beliau disimpan di makam Ibrahim. Jadi kalau Bapak Ibu ngintip, ya nanti kita bawa untuk. Tapi ingat ya, kalau ketika tawaf sa'i tak usah ada cium situ. Tak boleh tuangi. Kita tak boleh. Nanti Bapak Ibu saking rindunya dipeluk-peluk pula makam Ibrahim. Tak boleh, sabar. Itu wangi, pelanggaran. Nanti ada waktunya. Nanti tawaf wada, tawaf terakhir, nanti saya bawa cium makam Ibrahim, cium dinding Ka'bah, saya bawa. Kalau Hajar Aswad mohon maaf, Hajar Aswad tak bisa. Ya, Hajar Aswad itu masing-masing. Bapak-bapak biasa cari job buat tim, Pak. 2-3 orang. Ada 2 jadi benteng, 1 masuk. Itu biasa bisa. Kita akan menuju di makam Ibrahim, akan melakukan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Usolli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca surah apa jak bebas pendek. Rakaat kedua surah pendek. Setelah itu kita berdoa. Nanti saya mimpin doa, Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu saya beri waktu Bapak Ibu doa masing-masing. Minta apa saja pada Allah urusan dunia akhirat. Itu tempat yang mustajab, tempat dikabul oleh Allah.
Setelah itu nanti ada sesi foto. Nah, foto berjamaah ramai-ramai, lalu foto masing-masing dengan pasangan. Tetap kita beri foto karena itu foto mahal. Saya dulu sebelum haji saking pingin berfoto Pak, saya edit di komputer Pak. Saking pingin nyampe Mekah, seakan-akan saya udah nyampe Mekah dibesarkan. Padahal cuma diedit. Enggak apa-apa bukan kita untuk sok-sokan, untuk kenangan. Nanti takut kita besarkan di rumah. Nanti ketika kita mungkin lupa pada Allah, ya banyak dosa. Balah kita datang dari Mekah, malas solat ketika kita lihat foto itu. Astagfirullah, ya Allah aku pernah nyampe Mekah. Ngapa pula aku bukan tambah dekat dengan Allah malah maksiat? Itulah untuk ingat kita, ya, bukan untuk sombong-sombongan. Setelah kita solat di sini, baru kita akan berjalan menuju sini nih, minum air zam-zam. Sunnah nih ya. Kalau air lain, air putih lain itu minumnya sunnahnya duduk. Tapi kalau air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Enggak makruh. Silakan berdiri pun boleh. Karena Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Minum air zam-zam, ngambil air langsung ngadap kiblat minumnya. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Tergantung niat. Niat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat dengan berkah air zam-zam ini. Bukakan pintu, bukakan hati anak saya yang malas solat, yang kurang ajar ke saya. Bukakan hati dia, ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh-solehah. Jadikan, lembutkan hati suami saya, lembutkan hati istri saya, mama. Doa apa ya? Ya Allah, tanah saya di Teluk Pakai daripada kita lakukan ya Allah. Tak apa, boleh. Lah minta apa je ke Allah? Allah paling suka. Kata Nabi, innallaha yuhibbul mulihha fid du'a. Yang artinya Allah paling suka kepada hambanya yang maksa-maksa Allah minta. Allah suka. Kita tuh Pak sering maksa Allah. Ya Allah, lakukan tanah saya cepat ya Allah. Saya ingin beli mobil. Allah suka. Ngapa? Berarti hambaku butuh padaku, kata Allah. Dan Allah paling benci kepada hambanya yang tak mau minta pada Allah. Sombong kau. Yang tak pernah berdoa, Allah tak suka tuh. Kau sombong, kau tak perlu kaku. Tapi kita tambah suka minta, tambah banyak dikabul. Aku jangan lupa habis sholat tuh doa banyak-banyak. Begitu pula tadi, minum air zam-zam, doa banyak-banyak, minum air zam-zam. Caranya, ya, baca bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah, jadikan ganjil. 3 kali, 5 kali ganjil sampai habis ya. Nah, juga Bapak Ibu nanti siapkan botol kosong. Kalau di rumah ada botol kosong, tapi botol aqua sedang ya. Jangan kok besar. Aqua sedang berapa mili tuh? 600 tuh. Boleh kalau rumah tak pakai simpan ya. Koper kita kan bakar kosong. Daripada kosong ambil 30 botol 10 botol lah. 5 botol lah, 5 botol 10 botol. Nanti ketika kita tak mau tawaf, sebelum tawaf tuh saya beri waktu untuk ngisi air zam-zam. Kan banyak tempat ngisi air zam-zam, ngisi. Dibawalah tawaf. Itu air zam-zam tuh, air zam-zam tanpa kita bawa tawaf ya udah Masya Allah khasiatnya. Bapak Ibu coba cek di Google. Kan ada penelitian di Amerika. Air putih biasa dengan air zam-zam. Air putih biasa sikit apanya tuh, apa? Melekul-melekul tak tahu saya. Yang bulat-bulat tuh. Tapi air zam-zam Masya Allah ya. Apalagi udah air zam-zam berkah, kita bawa keliling tawaf, dibawa sa'i dengan niat mungkin untuk keluarga kita yang sakit apa ya. Tapi ingat, bukan kita percaya air zam-zam, itu hanya perantara. Yang nyembuhkan ngabulkan doa Allah. Ini perantara. Ya, perantara kayak gini, Bang. Kita nak ketemu Presiden Jokowi. Langsung nyelonong masuk, diterima tak? Harus ada perantara kan? Lewat siapa lo? Ajudan lo menteri. Begitu pula kita nak langsung dikabul doa kita kena Allah. Kau siapa kata Allah? Kau banyak dosa, tiba-tiba tak tahu malu kau minta aku. Kita pakai perantara. Apa perantaranya? Di antaranya Nabi Muhammad, air zam-zam, begitu perantara aja ya. Nah, terus setelah itu kita akan menuju Mas'ah. Tempat sa'i akan menuju Bukit Jabal Bukit Sofa. Di sini ini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Perjalanan kita nih di Bukit Sofa, Bapak Ibu ya. Ini ada baca doa nanti, Bapak Ibu tinggal ikut. Hitungannya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Setelah selesai di Bukit Marwah, kita akan melakukan tahallul. Apa tuh tahallul? Tahallul tuh biar kita balik halal. Nggak haram lagi pakai minyak wangi, tak haram lagi motong bulu-bulu. Cara tahallulnya gimana? Harus buang rambut paling sikit 3 buti. Kurang tak boleh, lebih boleh. Tapi jangan nggak masin-masin. Betul-betul hitung 3 buti. Ngambillah sejumput. Ya, nanti saya potong lo seorang punya saya. Seret, dan itu saya potong bapak-bapak. Bapak-bapak potong ibu-ibu. Ya, tapi ingat, yang potong suami istri atau mahram dek-beradik. Nggak boleh yang bukan mahram. Nah, nanti bapak motong istri orang tak boleh. Ibu-ibu pun gitu. Kalau nanti bapak atau nak motong rambut istri, rambut ibu ini kan aurat, jangan langsung buka kerudung angkat.
Caranya gimana biar aurat tak nampak rambut kita? Tangan bapak gunting itu masukkan, tinggal thread begitu ya. Ada caranya ya. Setelah kita tak potong rambut paling sikit 3, nggak boleh kurang, lebih pun tak apa, maka kita balik asal, balik halal. Nggak pakai celana dalam dah boleh. Kayak tak ada apa-apa dah. Terus nanti kita akan melakukan umroh lagi yang kedua. Kalau kita nyampe itu kan malam Jumat. Jumatnya kita kosong, tidak ada acara. Jumatnya kita akan sholat di Masjidil Haram. Tapi ingat, Bapak Ibu kalau mau sholat Jumat dalam masjid harus awal. Ya, harus awal. Kalau bisa 2 jam sebelum azan. Insya Allah duhur sekitar jam setengah 1. Kurang lebih jam setengah 1. Kalau bisa jam 10 atau setengah 11 Bapak Ibu berangkat. Karena kalau udah sejam, 1 jam, sekarang belum musim haji ya. Kalau 1 jam sebelum azan, kita tidak bisa di halaman Ka'bah. Kita bisa di lantai 2. Lantai 2, lantai 3. Kalau Bapak Ibu pingin sholatnya di halaman Ka'bah, itu harus awal. Kalau bisa 3 jam sebelumnya lah. 3 jam sebelumnya. Ngapa cepat padat? Karena kalau hari Jumat, semua orang Mekah tuh bertumpuk, orang pribumi ya, penduduk, bertumpuk nak ke situ. Ditambah lagi orang umroh, ratus jutaan orang umroh. Tambah tak muat. Bahkan nanti di hotel kita, padahal jaraknya 400 meter, itu manusia semua. Sampai jarak 2 kilo dari hotel kita tuh, manusia semua. Jadi usahakan kalau bisa jam 9 atau jam 10 turun. Ya turun, bawalah air, bawalah kue. Takut kita lapar ya. Kalau pingin sholat dalam masjid, pahalanya 100.000. Bila lagi sholat Jumat dalam Masjidil Haram Ka'bah, belum tentu kita seumur hidup nyampe. Ya, usahakanlah. Ya, tapi kalau ada penyakit kencing, tak apa-apa, agak lambat-lambat. Kalau kita kira-kira bisa nahan kencing dari jam 9 sampai selesai, ya diawalkan. Nanti hari Jumat kita kosong, hari Sabtu kita akan city tour kayak Madinah tadi, keliling kota Mekah. Akan pergi ke Jabal Athur. Bapak Ibu pernah dengar tak Nabi Muhammad bertapuk dalam gua yang ada cicak bunyi, ditutup burung merpati, itu namanya Jabal Sur. Jabal Sur. Kalau naik, cuma kita tak naik situ, turun ya foto ya, ngambil kenang-kenangan ya. Kalau naik situ kalau naik 1,5 jam, kalau turun 1 menit. Menggelinding. Naik 1,5 jam, turun 1 menit, tapi gelinding. Jadi tidak ada naik 1,5 jam. Setelah itu kita akan berkunjung ke Padang Arafah, Musdalifah, Jabal Rahmah. Nanti kita jelaskan ya karena ini waktunya mepet. Itu kita balik ke hotel, akan melakukan lagi tawaf sa'i kayak tadi. Kayak malam Jumat. Cuma kita lakukan setelah sholat duhur, panas-panas. Kurang lebih jam 1:30 kita turun. Jadi umpamanya nak kuat, sehat silahkan. Kalau tidak kuat tidak usah, jangan dipaksakan. Yang penting kita dapat 1 kali. Yang wajib tuh yang pertama tadi, yang malam Jumat tuh. Yang kedua tidak wajib, hukumnya sunnah. Terus andaikan Bapak Ibu mau membadalkan umroh, badal umrohnya apa Ustaz? Badal umroh ini kita mau mengumrohkan keluarga kita yang udah meninggal. Mungkin bapak emak kita udah meninggal, atau datuk kita, mertua, adik-beradik kita mau kita umrohkan, boleh. Ya umrohkan itu per orang biayanya 1,5 juta. Nanti dapat piagam badal umroh. Ini masih murah. Travel Musdalifah udah 6 tahun nggak naik-naik, tetap 1,5 juta. Kalau travel lain silakan Bapak Ibu tanya. Udah ada yang 2,5 juta, udah ada yang 3 juta. Travel Musdalifah enggak, masih 1,5 juta. Di Kalbar tetap tak naik. Saya sampai ke bos balik, bos. Ya kebetulan Pak Haji Olil itu paman saya. Istri beliau dengan mak saya dua beradik. Rumahnya sebelah rumah saya. Ya, ini rumah beliau, ini rumah saya, ini pesantren saya. Jadi bos tak naik ke? 1,5 juta, tak naik 2 juta. Tak usah kata dia, tetap ya. Jadi tetap 1,5 juta. Jadi jangan ingat Bapak Ibu kalau punya duit, jangan nak berhitung untuk orang tua ya. Untuk orang tua, jangan nak masin-masin tuh orang tua kita udah meninggal. Ya, senang orang tua kita umrohkan tuh. Kalau kita tidak umrohkan, cuma 1,5 juta, orang tua kita akan ngomong gini, kau enak kau tia Siti, kau enak kau tia kan suami kau ti. Kau mampu berdua 60 juta, umrohkan suami kau. Tapi kau tuh akun bapak kau 3 juta, kau tak mampu ti. Tahu kalau kau duduk masih bayi gitu, ku cekek kau. Maaf ibu, apa ya? Orang boleh mengumpulkan 2. Enggak, dia per orang 1,5 juta per orang. Jadi kalau bapak emak 3 juta. Nah, itu kalau ada biaya. Atau umpama mau lagi, ada lagi juga wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Nanti Al-Quran kita disimpan di Masjidil Haram Ka'bah. Itu kan 1 Al-Quran pahalanya berapa tadi saya sebut. Kalau kita ibadah sholat pahalanya 1.000. Begitu pula 1 Al-Quran kita wakaf kan pahalanya sama dengan kita wakaf 100.000 Al-Quran. Ya, itu kalau wakaf Al-Quran boleh untuk yang hidup, boleh untuk meninggal. Mungkin kita punya anak, niatkan. Niat, saya wakaf Al-Quran dengan niat mudah-mudahan anak saya terbuka hati, jadi anak yang bagus. Niatkan, dapat. Itu 1 Quran harganya 50 rial, 200.000. Karena Al-Qurannya itu nanti kena ustadz kita yang di Mekah. Ustadz kita di Mekah namanya Ustadz Hosnan.
Jadi ustadznya nanti kita ada 3 ustadz. Ada ya 4. Yang Sambas Ustadz Miji, yang musda yang cabang Sambas Ustadz Pak Miji, yang sini saya. Nanti di Mekah ada 2 ustadz. Ustadz Osnan yang akan mengawankan kita. Jadi ustadznya 4. Nah, jadi Bapak Ibu enak. Jadi ndak apa, kadang-kadang nih ada travel biasa ustadz 1 ya. Nah, kita di 4. Jadi mau disuruh-suruh nak beli ini, beli itu, ajak belanja, ada, tenang ya. Udah ada ustadz-ustadznya lengkap dah. Mau diajak. Ya. Nah, jadi nanti Quran akan dibelikan langsung di pabriknya. Kalau kita beli di dekat hotel ada Quran. Harganya 150 lebih murah. Cuma itu banyak ndak asli. Kalau ndak asli dimasukkan ke Masjidil Haram, itu dikeluarkan age, disimpan di masjid kecil. Masjid kecil palanya 1 rugilah. Tapi kalau yang diberi dipercetakan langsung, memang harganya agak mahal per butik, sebutik 200 ribu, itu asli. Ada stempel kerajaan, juga ada nomor seri. Quran sana tuh ada nomor seri, tak sembarang nyetak. Makanya ketahuan di sana asli dengan tak asli. Nah, baik, maka selesailah proses umroh kita. Nanti insya Allah kita balik. Hari apa dibalik? Hari Selasa. Malam Selasanya insya Allah kita akan melakukan tawaf wada. Tawaf wada di tawaf perpisahan. Nah, selamat tinggallah perpisahan. Itu tak hanya tawaf saja Pak, nggak ada sa'i. Nggak ada sa'i dan nggak ada larangan. Bapak nak pakai celana, pakai minyak wangi, pakai, tak ada larangan. Kalau dulu sebelum Covid pakaian bebas Pak, nak pakai lepis, pakai apa bebas. Cuma sejak ada Covid wajib pakai ini. Setiap Bapak mau masuk di Ka'bah wajib pakai kain ihram. Bapak mau tawaf atau tadak ke cuma mau sholat wajib pakai kain ihram. Peraturan baru nih sejak Covid. Nah, jadi nanti Bapak ketika tawaf wada pakai baju ini, cuma ndak ada larangan ya, ndak ada larangan, bebas. Mau pakai masker ke apa, pakai cadar, kain sarung tangan, kaos kaki Bapak, celana dalam, minyak wangi, tidak ada larang. Hanya tawaf saja tanpa sa'i. Nah, disitulah tawaf wada itu Bapak Ibu nanti kita bawa untuk nyium Ka'bah, nyium makam Ibrahim. Di situ karena tidak ada larangan, tidak ada apa wangi-wangian boleh. Baik, mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Cukup ya? Nah, kalau cukup nanti kalau tidak ada paham apa boleh di japri nomor saya situ ada Ustadz Sahrukan. Nah.